Puluhan siswa di Jayapura, Papua diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG pada Selasa 4 Agustus 2026 lalu. Di sisi lain, sebenarnya Papua masih menjadi salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Namun, Papua hanya memiliki sekitar 1% dapur SPPG nasional. Presentase yang paling sedikit jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Ya, nah, ini kami cek kemarin di Papua berdasarkan sistem yang kita punya dan pengakuan setelah kronologisnya ditanya itu adalah sama, yaitu mereka memulai masaknya itu kecepatan. Jam 7 malam di hari sebelumnya sudah mulai masak. Sehingga diberikan di jam 11 dan ada beberapa juga yang keracunan saya lihat itu ada. Ini kita ngomongin yang Papua ya, jadi masaknya kecepatan, kemudian sudah dibawa itu dalam kondisi rusak. Dan beberapa laporan yang kami terima, masih kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG-nya. Jadi dia harusnya kan disantap misalnya jam 11 itu harus dimakan, dia dibawa pulang, dimakan jam 3, jam 4, jadi sudah rusak. Yang kena racun, yang kemudian keracunan bukan hanya anaknya, tapi juga bapak ibunya atau saudaranya yang ikut makan itu ada. Nah, ini tentu saja menjadi catatan, intinya tidak boleh ada. Nah, termasuk kami ingin memastikan, jadi semua pengiriman itu kapan matang sampai dengan dikonsumsi itu sesuai standar, tidak boleh lebih dari 4 jam kalau nggak salah gitu. Sehingga ada best before, atau kalau di makanan itu kan ada sebaiknya dikonsumsi sebelum. Nah itu kami ingin dari sisi edukasinya kami perkuat. Bagaimana guru yang mengajar di kelas itu kan juga mendapatkan MBG, tidak direpotkan karena di sekolah sudah ada PIC sekolah, tapi guru itu kemudian ikut makan bareng dengan siswanya untuk satu fungsi edukasi. Tata rekamannya, cuci tangannya, ngantrinya, kemudian nyusun omprengnya itu kan bagus, berdoa, kemudian bilang alhamdulillah dan lain-lain. Dan yang kedua, memberikan edukasi gizinya begini, ini penting dan lain-lain. Selain itu juga memberikan edukasi, barang ini jangan kamu bawa pulang. Atau maksud saya ini penting untuk tidak dibawa pulang. Jangan sampai, ini kan namanya MBG ini kan nggak ada pengawetnya. Jadi udah pasti cepat. Kalau memang nggak sesuai, apalagi daerahnya panas, ini ada suhu dan lain-lain, itu kan memicu ada perkembangbiakan bakteri. Nah itu yang kami ingin perkuatan di sisi edukasi juga. Kami sudah bicara dengan Pak Menteri Didasmen, ini menjadi materi penting bagi di semua sekolah, penting sekali. Sudah ada penegur, kepala SPPG-nya sudah ditegur ya di Papua? Sudah kita copot. Sudah copot? Sudah dicopot? Terima kasih ya Pak. Mengapa ratusan siswa keracunan MBG terus terjadi dan sekarang di Papua? Ratusan pelajar di Kabupaten Jayapura, Papua dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan sejak Selasa 4 Agustus hingga Rabu 5 Agustus kemarin. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, sebelum keracunan massal terjadi, mereka menyantap menu MBG dari dapur milik Yayasan Pimpinan Ketua DPC Partai Gerindra Jayapura, Edison Awoitau. Yayasan Kasih Iman Samuel Papua yang mengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut meminta maaf atas keracunan massal itu. Mereka mengklaim akan membayar biaya pengobatan seluruh siswa yang sakit seusai menyantap masakan mereka. Kedua, Polres Jayapura menyatakan mereka masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sejumlah bahan pangan dan hidangan MBG yang tersisa dari dapur SPPG milik Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut keracunan massal itu terjadi akibat pelanggaran prosedur yang dilakukan pengelola dapur tersebut. Di Papua, kami lihat dari log atau catatan dapurnya, mereka memulai masaknya terlalu cepat, jam 19 atau 19.30 waktu setempat hari sebelumnya untuk diberikan pada hari berikutnya jam 11. Jadi itu sudah melanggar, kata Sudaryono di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Rabu 5 Agustus. Ketua Yayasan Kasih Iman Samuel Papua adalah Edison Awoitau. Dia pernah menjabat Ketua DPRD Jayapura periode 2014-2019. Edison kini satu partai dengan Kepala BGN Sudaryono di Gerindra.
Ketiga, Yayasan Kasih Iman Samuel Papua pertama kali menyalurkan menu MBK di Jayapura pada 14 April 2025. Sebanyak 953 paket MBK mereka berikan ke SMP Negeri 1 Sentani dalam seremoni yang dihadiri oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda, dan pimpinan Kodam Cendrawasih. Pada seremoni itu, Edison Awetau berkata kepada pers bahwa yayasannya akan membuka 15-17 dapur. Setiap hari, kata dia, dapur milik yayasannya akan memproduksi sekitar 3.500 hingga 4.000 paket MBK untuk pelajar di seluruh Sentani. Edison berkata di setiap dapur itu yayasannya akan memperkerjakan setidaknya 45 orang. Para pekerja di dapur tersebut menjalani pelatihan di Resimen Induk Kodam Cendrawasih sebelum mereka memulai memasak hidangan MBK. Keempat, sebelum kejadian di Jayapura, kasus keracunan massal MBK awal Juli ini juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah dengan korban mencapai 707 pelajar. Sejak Januari 2025 hingga April 2026, setidaknya 33.626 pelajar telah mengalami keracunan MBK menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Ironisnya, menurut Presiden Prabowo, dari konon total 30 juta penerima manfaat MBK, jumlah kasus keracunan yang terjadi di bawah 1%. Kami hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan, kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017%, ujar Prabowo di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Senin 29 September 2025. Kelima, keracunan massal di Jayapura akibat MBK ini mencemaskan Windu Pramono, pakar kesehatan masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya. Dia berkata, fasilitas kesehatan di Jayapura dan Papua pada umumnya kerap kewalahan menghadapi gejolak kesehatan yang melibatkan banyak orang seperti saat pandemi COVID-19. Berdasarkan pantauan kami sejak Selasa hingga Rabu kemarin, ruang perawatan yang terbatas memaksa RSUD Yowari menggelar tenda-tenda darurat untuk merawat para pelajar yang mengalami keracunan. Yang kami alami di masa COVID semestinya jadi pelajaran tentang kapasitas ruang perawatan dan situasi ketika terjadi lonjakan kasus. Untungnya tidak ada korban yang meninggal, kata Windu via telepon. Merujuk konsep dasar epidemiologi, Windu menyebut paradigma utama yang harus dipegang pemerintah adalah pencegahan. Artinya, kata dia, tidak boleh sampai terjadi keracunan massal. Keenam, masih menurut Windu, standar prosedur MBK di Papua atau wilayah dengan topografi dan infrastruktur serupa harus dibedakan dengan wilayah perkotaan. Windu mengatakan pelaksanaan MBK di Papua seharusnya tidak tersentralisasi, artinya satu dapur memasak dan mendistribusikan paket makanan untuk beberapa sekolah. Di Surabaya saja, yang akses transportasinya bagus, rata-rata paket MBK butuh lebih dari 6 jam untuk sampai ke para siswa. Apalagi di Papua, kata Windu. Makanya dapur SPPG yang mengolah 2.500 sampai 3.000 paket MBK itu keterlaluan. Mengapa tidak didesentralisasikan ke kantin-kantin sekolah? Yang terjadi sekarang, kita memadamkan kebakaran. Sebagai orang yang belajar ilmu kesehatan masyarakat, hal yang paling utama adalah pencegahan, ujar Windu. Ketujuh, laporan BBC Indonesia pada Selasa 4 Agustus, warga distrik Depapre, Jayapura, sekitar 30 km ke arah utara Jayapura, 1 jam bila naik mobil, bernama Domingas, mendapati cucunya menyantap makanan MBK. Cucunya merupakan peserta didik di sebuah sekolah pendidikan usia dini PAUD di Depapre. Setelah mengalami keracunan, dalam keadaan lemas, cucu Domingas berkata bahwa dia trauma. "Nenek, saya tidak mau makan MBK lagi," ujar Domingas menirukan ucapan cucunya. Selama ini, Domingas melarang cucunya mengkonsumsi MBK. Dia hanya membawa pulang makanan yang masih layak konsumsi. Ada singkong yang sudah mau busuk, saya tahu cara masak, jadi saya masih punya lebih bagus. Itu seperti makan binatang dalam kandang, kata Domingas. Domingas berkata cucunya akhirnya memang enggan menyantap MBK. Namun, dia berpesan agar cucunya membawa pulang makanan MBK itu ke rumah. "Kami berdua kasih makan itu untuk kami punya anjing di rumah," ujarnya. Mas Daryono, sampai kapan keracunan ini akan berakhir? Ingat loh, ini menyangkut urusan kesehatan dan nyawa anak-anak kita. Paham sampai di sini? Salam melek politik.